Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Malam ini kita akan membahas kembali pergerakan Bitcoin, potensinya bagaimana. Beberapa hari ini gue lagi malas banget ya ngeliat grafik, lagi suntuk, jenuh banget. Jadi gue perlu rehat. Berhubung gue juga lagi ada kegiatan di luar rumah, so gue harus menyelesaikan dulu pekerjaan gue di luar. Baru hari ini gue bisa. Sebenarnya belum fokus ya, karena besok itu weekend, Sabtu, Minggu, dan besok gua ada kondangan. Jadi ya gue belum bisa intens masuk ke chart lagi, belum fokus kepada analisa. Mulai hari Senin depan kita akan mulai analisa lebih intens lagi. So ya, malam ini kita akan lihat potensi Bitcoin bagaimana. Dan ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa gua selama di luar rumah pun masih memberikan beberapa analisa dan juga ada beberapa sinyal yang gue sudah berikan seperti Bitcoin dan kawan-kawan kemarin. Dan kemarin Bitcoin itu berdasarkan analisa berarti naik sedikit ya, dari entry point kita kemarin itu hanya mencapai ke harga berapa kemarin, 44.000 ya. Bentar, coba gue lihat dulu ya. Ya, kemarin itu pada hourly time frame long buy positions kita 42.700 dengan ekspektasi kenaikan sampai 44.000. Namun di TP1 dia udah langsung longsor ya, 43.400 take profit kita yang pertama. Berarti ini sukses. Cuma memang tidak mencapai target yang diharapkan. Dan penurunan tadi pagi pun berarti berdasarkan analisa tanggal berapa nih, tanggal 14 Januari ya guys, tertahan di 43.400 lalu kembali lagi menurun. So ya, berarti pergerakan Bitcoin masih on track, cuman penurunannya itu breakdown dari 40.600 yang sebenarnya menjadi harapan kita bisa menjadi support. Dan pada dasarnya penurunan Bitcoin kemarin itu kan karena ada beberapa faktor ya guys. Ada FAT dari Rusia yang memang ngeban Bitcoin secara keseluruhan, terus juga ada FAT dari SEC yang menolak BTC ETF lagi. Ya udahlah, kalau begitu kita harus admitted bahwa Bitcoin saat ini masih menurun harganya, tapi skalanya memang skala mikro. Nah, kalau kita lihat di weekly, memang kan RSI dan juga MACD masih netral bearish ya, dan juga masih mengarah ke arah oversold. Cuma sementara waktu ini gue belum melihat adanya potensi pembalikan arah dari Bitcoin sendiri. Dari daily time frame pun di sini, walaupun kita melihat RSI sudah oversold, tapi gue belum melihat adanya bullish divergence sama sekali. Dan di sini pun ada konfirmasi dead cross dari MACD daily time frame-nya. So potentially pada level saat ini masih menurun, dan kita akan melihat level support itu paling rendah 33.000 something di sini di Fibonacci 0886. Sementara kalau kita lihat berdasarkan perhitungan Elliott Wave pun nanti kita akan melihat pada menit degree-nya penurunan itu sampai ke Fibonacci 0886. Nah, teman-teman kalau lihat di sini kan ada perhitungan 1 2 3 4 dan 5 skala minernya. Di sini kan miner trendnya yang potentially kalau kita lihat berdasarkan penurunan itu adalah ke harga 33.300 something. Berhubung di sini pun ada level support yang perlu kita perhatikan. Kalau kita tarik volume profile, maka kita akan mendapatkan volume profile itu supportnya adalah di angka sekian, dan kemungkinannya memang demand-nya itu berarti di harga 33.300 something di situ. Di sini teman-teman tidak melihat yang miner degree aja, cuma teman-teman melihat yang miner degree juga. Kalau kita ukur berdasarkan menit time frame-nya atau menit degree-nya, di sini ada W, X dan Y. Terus kita tarik dulu ya, kita ganti dulu di sini menjadi menit degree. Nah, lalu di sini kalau kita lihat berdasarkan market structure 1 2 3 4, yang dimana penolakan di harga 44.000 ini adalah wave keempat, yang sekarang berarti kita sedang berada pada wave terakhir dari minute degree-nya sendiri. Nah, teman-teman harus memperhatikan area di harga 34.400 something sampai dengan 33 ribuan ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan extension Fibonacci pun ya, di situ rasanya
juga mendapatkan 100% dari penurunan di sini deh. Nah, di sini kan ada Fibonacci 1 yang juga berdekatan atau clustering dengan Fibonacci 0886. So, perhatikan aja ya, berarti di harga range-nya 32.200 sampai dengan 34.600 sebagai area cicil teman-teman di sini. Karena nantinya di sini kita harap BTC ini harus terkonsolidasi juga. Kan kalau kita lihat berdasarkan garis trendline, di sini juga ada level support trendline yang bisa pula menjadi level support dari Bitcoin. Dan seperti yang sering kita bahas ya guys, bahwa Bitcoin saat ini tuh masuk ke fase konsolidasi jangka panjang atau skala makronya. So potentially jadi Bitcoin itu masih akan bergeraknya seperti ini nantinya. Sementara waktu kan kalau kita lihat dari LTH SOPR atau long term holder juga belum ada aksi jual yang cukup sangat signifikan ya, apalagi juga kalau kita lihat dari miner flow yang dimana miner pun masih holding BTC saat ini. So ya, jadi belum ada aksi jual yang juga cukup sangat besar ya dari long term holder sendiri. Setidaknya masih ada harapan lah bahwa Bitcoin itu masih bisa memantul di harga 33 dan tidak mencapai ke harga 20-an something. Jadi kalau kita proyeksikan berdasarkan skala makronya, Bitcoin tahun ini mungkin ya berarti bermainnya di angka-angka sekian gitu ya, sebelum nantinya masuk ke halving lagi. Apakah halving itu kita menemukan harga berada di bawah, atau mungkin halving kita akan melihat harga bergerak naik gitu kan. Halving itu 2024 Maret ya guys. Sementara kalau kita lihat berdasarkan historical, halving itu selalu ketemunya di harga bawah gitu ya. So ya mudah-mudahan di saat nanti awal tahun 2024 atau 2023 kita ketemunya di level support dulu sebelum ntar harganya bergerak naik gitu. Ya fokus kita sekarang ya harus mencari level support terlebih dahulu ya, biar kita tahu bahwa Bitcoin itu tidak lagi harganya menurun dan memang terkonsolidasi. So kalaupun kita mau akumulasi atau buyback ya kita tidak perlu khawatir harga itu bergerak menurun lagi. Dan perhatikan Bitcoin monthly return ya guys, tiap bulan Februari itu pasti selalu bullish. Jadi harapan kita nanti awal bulan Februari nggak merah, kembali lagi bullish, karena kita lihat merahnya Februari itu cuma 3 kali, 38%, 11% sama 8%. So ya gue expect bulan Februari itu pun harga sudah berada di level support lalu kembali lagi bullish. Dan kalaupun harga bergerak naik lagi untuk ticket bounce itu nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting bulan Februari setidaknya ada bullish dulu lah gitu, biar teman-teman yang di spot market pun bisa taking buy long positions untuk swing ataupun untuk scalping gitu. Oke lah kalau begitu gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih banyak, I really appreciate it. Buat teman-teman yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja Desti page-nya. Dan buat teman-teman yang ingin trading di BingX, teman-teman berhak mendapatkan rebate atau trading diskon sebanyak 20% dengan menggunakan link referral gua di bawah. Tinggal diklik aja link referralnya dan teman-teman berhak mendapatkan diskon tersebut. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat malah. See you guys on next video. Peace out.